Oke, mari kita mulai. Sebelum mulai perkuliahan, untuk ketua tingkat harap memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai kelas hari ini, langkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua tingkat. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan harus online karena kebetulan ada rapat paripurna di IKN. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan material baja itu sendiri dan juga terbuat dari apa sih sebenarnya baja, karena di dunia teknik sipil baja adalah salah satu material alternatif yang digunakan untuk struktur, apalagi komponen struktur beton itu juga pasti menggunakan baja tulangan, dan kita harus mengetahui material ini dan juga perilakunya seperti apa. Jadi supaya bisa mengidentifikasi kekuatan dari suatu struktur, jadi kita harus tahu dulu material yang digunakan dari struktur itu sendiri. Saya coba share screen. Apakah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah pengenalan mengenai material baja. Di penampang baja itu sendiri ada bermacam-macam. Mungkin yang seperti ini adalah plat baja. Jadi biasanya ada plat dengan tebalnya masing-masing, ada yang tebal dari 1 mili sampai hingga 20 mili atau 2 cm biasa ketebalan plat. Nah, penampang bulat ini biasa kalau kalian sering lihat orang baru bangun rumah yang melakukan pengecoran beton, biasanya ada tulangan. Nah, itu biasanya penampang bulat pejal. Jadi baja tulangan biasa panjang, lonjoran dia yang digabungkan menjadi satu untuk kekuatan dari beton. Jadi sebagai distribusi tegangan lentur yang ada di material beton itu sendiri. Nah, selain itu juga ada yang bentuknya profil C, ini biasa digunakan di ini siku, juga siku ganda, itu juga paling banyak ditemukan di konstruksi atap maupun di konstruksi jembatan. Juga ada siku bintang, dan yang paling banyak ditemukan di lapangan adalah baja profile. Itu biasanya digunakan dalam struktur rangka jembatan, ini girder maupun balok memanjang dan melintangnya jembatan, itu biasanya pasti menggunakan bentuk baja profil PF. Tapi kalau yang siku maupun kanal itu biasa digunakan di konstruksi atap. Tapi kalau perlu bentang yang sangat lebar, biasanya menggunakan baja profil. Nah, ini industri baja nasional dan dunia. Tingginya peradaban bangsa dan dari zaman dahulu dapat diketahui bahwa bangunan fisik yang ditinggal negara mempunyai potensi kuat industri bajanya. Seperti India,
India itu sendiri cukup berani mengangkat pejabat untuk mengelola industri baja. Makanya kalau kita lihat produk-produk India seperti kendaraan itu material bajanya cukup bagus dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Adapun tugasnya sebagai berikut. Ini pejabat yang ada di India yang memang khusus untuk mengelola industri bajanya, karena memang tidak dapat dipungkiri baja ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau membangun rumah, gedung, itu material yang signifikan yang digunakan adalah baja. Kalau misalnya jembatan pun itu baja, dan banyak material baja yang digunakan dalam dunia konstruksi maupun sehari-hari. Nah, ini tugasnya pejabat mereka dalam mengelola secara fokus industri baja itu sendiri. Ini adalah prosesnya. Jadi proses dalam pembuatan baja ini biasanya karena materialnya itu diambil secara alami, jadi kita akan mengkombinasikan dari beberapa material, dari biji besi itu dikelola, diambil, lalu ada batuan kapur, nanti dikelola. Maaf, apakah terputus? Maaf, tadi apakah terputus ya? Iya, Pak. Terputus ya? Kita coba. Saya coba share screen ulang lagi. Nah, ini dari beberapa material. Apakah terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Terlihat, Pak. Oke, ya. Nah, dari beberapa material ini kita Terdengar, Pak. diolah secara industri dan akhirnya menjadi beberapa bentuk dari profil baja tersendiri. Ada tadi yang plat, ada baja tulangan, ada baja profil, dan lain-lain. Itu diambilnya memang keseluruhan dari alam. Nah, dari hasil pengelolaan itu jadilah beberapa penampang struktur seperti baja profil yang digunakan untuk Pak, suaranya putus, Pak. putus-putus ya. Iya, Pak. Halo ya. Ya, ini apa masih putus? Sudah jelas? Udah jelas, Pak. Oke ya. Nah, dari material-material tadi yang dikelola oleh pabrik, dari hasil galian itu akhirnya bisa membuat sebuah penampang struktur. Lalu untuk rel kereta api biasanya rel dan join bar-nya, ada juga nanti akhirnya jadi baja tulangan bulat. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu lebih dominan baja tulangan adalah berbentuk bulat memanjang. Sedangkan di luar negeri
Itu ada baja tulangan segi, ada heksagonal dan oktagonal, dan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu juga nanti bisa buat jadi kawat, paku, hermes atau kain kawat, dan juga bisa berbentuk dalam plat baja, dan juga menjadi salah satu material lainnya adalah ini sebuah baja gulungan. Jadi baja tipis yang digulung, nanti fungsinya untuk struktural juga. Ini properti mekanik material baja, jadi kita juga harus mengetahui perilaku mekaniknya, dimana diperoleh dari uji lab. Nah, untuk uji lab itu sendiri biasanya berupa lab tarik dan benturan. Jadi nanti saya belum tahu apakah Poltekba memiliki peralatan ini, cuma nanti bisa kalian tonton di beberapa YouTube, itu ada beberapa pengujian tarik dan bentur dari baja tulangan. Nah, di sini ada beberapa macam jenis pengujian. Salah satu yang paling umum dikonstruksi adalah uji tarik anaksial sampai putus. Jadi kondisinya seperti ini, baja tulangan kita potong dengan panjang yang sudah disyaratkan, nanti ditaruh di gripnya, nanti dipegang oleh grip atas dan bawah. Setelah itu baru kita kasih load untuk tarik ke atas dan ke bawah. Nah, sampai dia kondisinya akan seperti ini. Ini adalah beberapa hasil dari ujian baja tulangan. Ini kalau misalnya bentuk putusnya ini seperti ini, maka kondisinya getas. Getas itu seperti apa? Getas itu kalau misalnya, getas ini bukan makanan yang ketan itu ya. Di getas ini material, kalau kalian misalnya memegang sebuah kerupuk, apakah kerupuk udang, jadi begitu pada saat kita mau patahkan, kasih gaya, dia langsung patah. Nah, itu adalah kondisi getas. Kondisi getas ini adalah salah satu ciri khas dari beton itu sendiri. Makanya kenapa beton perlu punya tulangan, fungsinya agar tidak terjadi kondisi getas atau langsung patah. Jadi begitu dikasih gaya maksimum, material tersebut langsung putus atau patah. Nah, ini ternyata di baja tulangan juga punya sifat seperti ini. Selanjutnya ada sifat ductile. Sifat ductile ini adalah sifatnya caranya sama dengan getas tadi, hanya saja ductile bisa berulang kali. Jadi kalau misalnya kita, ini saya contohkan, misalnya kertas. Sifatnya tulangan itu sendiri, kalau misalnya dia getas itu begitu dilipat begini dia langsung putus. Tapi kalau ductile dia berapa kali dilipat begini sampai 5 kali baru dia putus, itu ductile. Nah, sangat ductile lagi kalau ini berkali-kali, jadi sampai beberapa kali dia baru terjadi putus. Nah, jadi ini adalah kondisi-kondisi dari material baja itu sendiri, jadi sifat mekanisnya. Dan dari sifat ini memang akan ada kerugian dan kelemahannya. Contoh getas sendiri memang dia langsung patah, hanya saja tegangan yang dapat diakomodir itu lebih besar.
Jadi dia misalnya tegangan 1000 dia baru putus, namun tegangan yang terjadi dia pendek. Jadi makanya begitu berubah bentuk dia langsung putus. Beda dengan ductile. Ductile sendiri itu tadi beberapa kali disimulasikan, tegangannya hanya saja tegangannya bisa mencapai tegangan yang getas ini, namun tegangannya cukup panjang. Jadi bisa beberapa kali. Berbeda dengan sangat ductile. Sangat ductile itu sifatnya mirip seperti karet gitu ya. Jadi tegangannya cukup panjang, hanya saja tegangan yang bisa dipikulnya itu sangat kecil. Jadi dari ketiga material ini sendiri punya sifat dan kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Nah, ini contoh yang kita coba gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, ini contohnya ada beberapa klasifikasi dari panjat tulangan itu sendiri, di mana ada rumus basic tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi nanti luas penampangnya berapa, gaya tarik yang diberikan berapa, nanti kita akan dapat nilai tegangan, yaitu nilai stres ini sendiri. Nah, kondisi-kondisi ini misalnya grade 400, grade 3,5, dan grade 240 itu memiliki sifatnya masing-masing. Contohnya grade 400 dia akan putus di tegangan misalnya 550 misalnya. Hanya saja regangannya pendek, tidak bisa mencapai 0,1 mili. Nah, berbeda dengan grade 350, tegangan yang dipikul memang kecil, hanya 450-an. Tapi regangan yang didapat itu lebih dari yang mau disewakan nanti. Ya. Hanya saja regangan yang didapat itu lebih dari 0,1 tadi. Dia bisa 0,15. Nah, ini yang sangat ductile. Di 240. Tegangannya juga kecil. Tidak sama dengan dua sebelumnya. Hanya di kisaran 400. Namun regangan yang didapat pada saat dia kolaps itu lebih tinggi lagi. Lebih hampir mendekati 0,2. Itulah beberapa contoh sifat ini yang ada sering di pasaran. Jadi mau di Indonesia maupun dunia internasional, ini adalah grade yang sering ada di pasaran. Meskipun sebenarnya kita masih bisa untuk mengcustom. Jadi itu bisa nanti di custom. Nah, selanjutnya juga nah, ini ada beberapa kondisi. Jadi kurva ada plastik, ada elastik, plastik, strain hardening, dan cracking range. Ini adalah beberapa contoh perilakunya. Apa yang disebut dengan elastik? Ini elastik, saya coba contohkan. Kalau elastik itu kondisinya tegangan masih kondisi tegangan izin. Hanya saja pada saat dia berubah tegangan, kita kasih tegangan tarik, begitu dikembalikan kondisi semula, dia tidak akan berubah dimensi. Jadi dimensinya tetap, panjangnya juga tetap. Itu kondisi elastik. Makanya dia di sini tegangannya masih dalam tegangan izin. Ini biasanya yang disebut dengan gap yield. Misalnya kalau kalian tahu parameter gap yield tulangan 240 MPa, itu kondisinya di sini. Berbeda dengan FU ultimate itu biasanya di daerah sini. Nah,
Apa yang disebut dengan plastik plateau itu adalah kondisi plastisnya. Jadi misalnya kita kasih gaya lagi, tarik, kita misalnya di bolak-balik. Nah, kondisi bolak-balik ini material akan kembali ke posisi semula, hanya saja sudah terjadi regangan yang panjang. Nah, ini kelelehan, ini kondisi kelelehnya. Nah, strain hardening itu ketika kita kasih lagi beban atau tegangan, itu dia sudah mulai tidak kembali. Jadi kalau misalnya ini panjang awal 10, ketika di strain hardening kita kasih tegangan, tarik sampai 11, dia tidak akan kembali ke 10, dia tetap 11. Hanya saja tegangan yang dapat dipikulnya itu makin meningkat. Berbeda dengan ini tadi. Tegangannya masih di tegangan izin, kita tarik 10, kita tarik, misalnya awalnya 10, kita tarik sampai 11, dia akan kembali ke 10 lagi. Beda dengan yang hardening. Nah, di sini posisi sudah necking. Ini saya hapus dulu. Posisi di sini, mungkin kalau misalnya kalian sering main stick baja, kalian goyangkan berulang-ulang, itu nanti ketemu warna stick tersebut yang kita puntir-puntir akan berwarna putih. Nah, itu kondisi stick. Nah, yang ada sudah di sini. Itu tegangannya besar, hanya saja sudah jadi perubahan bentuk, dimensi akan mengecil. Misalnya ini tangan awal. Ketika kita bolak-balik di puntir, nanti dia akan mengecil seperti ini. Jadi kalau misalnya ini D, ini sama D yang sama, sorry. D bisa sampai 0,5 D atau malah putus sama sekali. Baja, jadi baja ini akan memiliki berapa zona. Beda dengan beton itu cuma punya 2 zona. Jadi begitu dia dikasih beban ultimate, langsung fail. Nah, jadi begitu sudah tegangan X, tidak ada perubahan bentuk dulu, langsung putus saja. Nah, inilah disinilah yang disebut dengan kondisi getas. Berbeda dengan baja. Jadi kalau baja kita kasih tegangan, terus kita akan kembali ke bentuk semula, dikasih tegangan lagi, tarik, masih kembali ke titik semula, baru ditambah lagi tegangan, akan meningkat, hanya saja ini sudah tidak kembali ke kondisi semula sampai akhirnya patik dan putus. Nah, ini kondisi unik dari baja itu sendiri. Nggak bisa pindah ke video bawah kan? Oh, mau diangkat kan? Ini punya siapa baca? Taruh di mana nih? Oh, ntar. Yang bekas lihat saya taruh di bawahnya. Oke. Di lantainya? Mejanya mau diambil? Angkat mejanya. Oh, ini kan bisa pakai mobil aja. Ya. Ada kotak Pak? Kotak buat apa? Itu CPU-nya pakai CPU pakai mobil. Kita nggak pakai CPU yang bawa ini CPU. barang-barang dulu aja. Barang-barang aja. Meja besar ada. Ya, maaf agak terganggu.
Nah, ini yang kondisi elastis tadi. Kondisi elastis akan terjadi saat dibebani, di mana keberadaan sampai regangannya mencapai batas leleh. Lalu diikuti kondisi plastik, di mana epil sampai tegangan SA itu setelah itu strain hardening tergantung dari materialnya masing-masing. Variasi antara 5 regangan rata-rata 10. Hardening tidak lagi konstan. Jadi dia akan setelah mencapai yang hardening tadi, dia akan terus meningkat. Nah, tetapi mengalami peningkatan dimulai dari tegangan strain hardening sampai ultimate. Nah, ini tadi kita lihat. Nah, ini strain hardening terus naik sampai ultimate, baru dia kondisi fail. Tegangan pada kondisi strain hardening tidak lagi ini sampai batas ultimate tadi. Nah, ini true stress strain, mana kurva tegangan dan regangan ini adalah simbol dari tegangan dan regangan dipakai sebagai identifikasi perilaku mekanik material pada perencanaan dan rekayasa menggunakan kurva tegangan dan regangan. Ini tadi adalah kurva hubungan antara tegangan dan regangan itu sendiri. Ini biasa digunakan untuk kurva engineering stress strain berdasarkan kondisi penampang awal sebelum dibebani dengan rumus konversi data sebagai berikut. Dengan nilai E adalah modulus elastisitas dari material baja, dengan ET itu regangan benar atau true strain pada inelastik. Tegangan dan biasa pada masalah biasa. Jadi biasa kita itu sendiri. Ini itu bagi kita sendiri. Melakukan kondisi stress strain. Ini yang di atas adalah percobaan eksperimental. Lalu kita bisa melakukan percobaan numerikal dengan permodelan finite element. Jadi nanti kita akan lihat perilakunya, tegangan yang terjadi pada baja percobaan ini dengan hasil eksperimental. Hanya saja parameter ini harus benar-benar sesuai dengan parameter yang ada di eksperimental. Dan ini bisa dilihat kurva tegangan dan regangan yang terjadi. Ini ada stress strain-nya antara dan dan nanti bisa kelihatan perilaku terjadi kondisi yield. Nah, untuk itu sendiri kita biasanya material baja maupun beton kita tetap mengacunya pada STM, itu standar dari Amerika. Pada dasarnya SNI sebenarnya tetap mengadopsinya pada standar Amerika. Ukuran SNI terbaru adalah sekian, itu mengacu pada AIS SC itu 2010 yang merupakan standar Amerika. Saat ini ada spesifikasi material baja baru yang disinyalir 2012
itu ASTM A1077, meskipun dari segi kekuatan tidak berbeda. Jadi pada dasarnya perilakunya sama, hanya saja perilaku pada temperatur tinggi cukup baik. Jadi secara kekuatan itu tidak berbeda, tetapi pada saat ketemu dengan material dengan suhu yang tinggi itu baru ini cukup baik, masuk kategori api suhu 600 derajat Celcius bisa mempertahankan kekuatan leleh tidak kurang dari 2/3 pada temperatur ruang. Nah, ini beberapa tentunya mengacu pada mohon maaf, ini kondisi lagi crowded di kantor. Nah, ini ASTM-nya mengacu pada tabel 2.4 ASTM. Ini adalah spesifikasi baja bangunan yang bisa kita gunakan dan beberapa contohnya. Ini dia akan memberikan informasi tebal atau profilnya, kuat leleh atau appeal-nya dan kuat tarik, serta elongasi dari tangan itu sendiri. Nah, ini dari standar di Eropa, ini adalah merujuknya pada SEN, Europe the Normalization, wadah yang mewadahi standar dari berdasarkan dari tiga negara. Sedangkan kalau kita kan SNI, meskipun rujuknya pada ASTM punya Amerika. Nah, standar Eropa sendiri banyak digunakan di daerah Asia, yaitu daerah India, Singapura, Malaysia, atau yang merupakan bekas jajahan Inggris. Itu rujuknya standarnya pasti standar Eropa dengan EN 10.025. Nah, ini standar material yang lumayan di Indonesia karena ngacunya memang standar Amerika. Contohnya adalah standar mutu baja yang ada berdasarkan SNI, ada ACI. Nah, ini untuk kuat lelehnya di antara 210 sampai 410 MPa, dengan elongasinya semakin kecil kuat lelehnya, maka elongasinya semakin besar. Tadi kita sudah lihat bagaimana perilaku, kondisi getas, ductile dan ductile itu kan mengacu terjadi. Untuk baja jenis ada yang baja panas dan baja profil canai dingin. Panas itu baru bisa dibentuk di panas atau produksi, sedangkan canai dingin itu bisa diproduksi, bisa dibentuk dingin. Contohnya adalah jaringan, itu bisa kalian lihat, itu bisa dibentuk pada saat prosesnya sudah dingin.
Nah, ini adalah beberapa, karena baja memiliki kekurangan adalah tidak tahan terhadap suhu ekspos. Jadi kalau misalnya dia terekspos akan terindikasi korosi maupun leleh jika kena suhu yang tinggi. Contohnya suhu dari baja itu sendiri. Nah, ini adalah cara pelindung dengan melakukan atau disemprot dengan kita bisa membuat itu dalam bentuk maupun material serat fiber untuk papan, dan ada incandescent coat. Nah, ini adalah yang merusak dari itu sendiri, ada korosi di mana akibat proses reaksi kimia atau elektrokimia yang diakibatkan oleh lingkungan sekitar dengan cara melakukan pengecatan lapis metal, apakah itu bahannya zinc, aluminium, dengan teknik pembersihan tembak, yaitu 2 cara, sentrifugal dan udara tekan. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat orang-orang melakukan pengecatan jembatan maupun pembersihan menggunakan semprotan menggunakan material pasir maupun tekanan yang cukup tinggi, itu untuk korosi begitu nempel di baja tulang seperti penyakit akan merembet ke lainnya. Jadi ini adalah prosesnya. Nah, ini materi hari ini mungkin sampai di sini dulu, karena jumnya juga mau selesai. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk materi nanti akan saya di BLP. Silakan kalian akses untuk tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak izin live Pak ya. wabarakatuh. Silakan.